Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembahasan kita tentang belajar TOEFL Structure Prediksi 1. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The North Pole, bla bla bla, a latitude of 90 degrees north. Kita fokus ke kalimat tersebut. Dari sini, kalimat itu benar ketika sudah ada subjek dan kata kerja. Kita lihat di soal, sudah ada subjeknya, tapi belum ada kata kerjanya. Sehingga kita cari dari pilihan A sampai D, mana yang merupakan kata kerja. Tepat sekali. Yang D, has. Kita lihat permasalahan di semua pilihan jawaban. Dari yang A, it has. Ini bermasalah karena sudah ada subjek sehingga kita tidak membutuhkan subjek yang lain. Maka A salah. Yang B, is having. Permasalahannya adalah pada tensesnya. Is having merupakan present continuous ya. Padahal the North Pole ini merupakan suatu kondisi geografi sehingga membutuhkan fakta. Fakta ini kita menggunakan simple present tense. Yang B salah karena kita tidak membutuhkan present continuous. Kemudian yang C, which is having. Permasalahannya di kata which. Kata which ini mengubah yang tadinya kata kerja menjadi klausa kata sifat yang fungsinya menjelaskan subjek the North Pole. Padahal yang kita butuhkan adalah kata kerja. Soal nomor 2, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Pertanyaannya adalah, the city of Beverly Hills is surrounded on bla 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 the city of Los Angeles. Mari kita fokus pada kata kunci berikut ini. Jika ada kata surrounded on, maka yang dibutuhkan adalah kata benda atau frase. Mana di antara pilihan A sampai E yang merupakan frase kata benda? Kita menemukan antara yang A atau yang D. Sedangkan untuk yang B ini salah karena kita tidak membutuhkan subjek. Sama kasusnya dengan yang C. Coba dari yang A terlebih dahulu. Its sides, di sisi-sisinya. Namun, kita perhatikan di frasa sesudahnya, the city of Los Angeles. Karena ini merupakan frase kata benda, sehingga sebelum ini kita membutuhkan yang namanya preposisi atau kata depan. Untuk yang A ini, masalahnya dia tidak memiliki preposisi. Sehingga nomor 2 ini jawabannya adalah yang D. All sides merupakan frase kata benda, by ini merupakan preposisi. Jika kita bahas secara makna, the city of Beverly Hills, kota Beverly Hills, dikelilingi pada titik-titik kota Los Angeles. Untuk mengisi titik-titik, tentu jawabannya adalah semua sisi oleh. Jika kita rangkai, kota Beverly Hills dikelilingi pada semua sisi oleh kota Los Angeles. Nomor 3, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Di sini yang ditanyakan itu sebelum Greyhound. Dari sini, kita mengetahui bahwa kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja. Sehingga yang kita butuhkan adalah subjek. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ada koma. Sehingga kita memerlukan yang namanya apositif atau keterangan subjek. Kita lihat dari pilihan jawaban tersedia. Yang A, the. The ini kurang pas karena sudah ada koma sehingga belum ada subjeknya. Kemudian yang B, the fastest greyhound. Ini juga sama, belum ada subjeknya karena ada tanda baca koma. Begitu juga yang C, ini belum ada subjeknya, sehingga yang paling tepat adalah yang D, the fastest dog, kemudian ada komanya, the greyhound.
ini merupakan subjek, dan the greyhound itu merupakan apositif atau keterangan saja. Nomor 4, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or bla 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 on rocky cliffs. Yang ditanyakan adalah or bla bla bla. Untuk bisa mengerjakannya, kita perlu melihat pola kalimat. Pola kalimatnya adalah spend their time foraging. Dari sini kita mendapati pola yang dilihat adalah bentuk verb ing. Karena kata hubung or ini membutuhkan hubungan yang setara atau sama, sehingga yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ing. Dari pilihan A sampai D, yang merupakan bentuk ing adalah yang B. Nomor 5, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The greenhouse effect occurs bla 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 heat radiated from the sun. Titik-titiknya itu setelah occurs dan ada heat radiated from the sun. Ini posisinya merupakan keterangan sehingga kita membutuhkan subjek dan verb. Kemudian setelah occurs tidak ada koma sehingga selain butuh subjek dan kata kerja membutuhkan pula kata hubung. Jadi, yang kita butuhkan adalah yang pertama kata hubung, yang kedua subjek, dan yang ketiga kata kerja. Kata hubung, subjek, dan kata kerja. Dari pilihan A sampai D, yang polanya kita butuhkan adalah yang C. When ini merupakan kata hubung, the Earth's atmosphere ini merupakan subjek, dan traps merupakan kata kerja. Nomor 6, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Roswell, bla bla bla, placed on New Year's Day is the oldest position collegiate football games in the United States. Yang ditanyakan adalah titik-titik di sini. Petunjuknya adalah the Rose Bowl. Ini merupakan subjek. Kemudian is ini merupakan verb. Jadi yang kita butuhkan adalah keterangan untuk menjelaskan subjek. Yang itu rumusnya adalah kata hubung plus verb. Di antara pilihan jawaban ini, yang sesuai dengan pola yang kita butuhkan adalah kata hubung which, kemudian verb takes. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk yang A, takes. Takes ini merupakan verb, sehingga salah karena ini menjadikan adanya double verb. Kita sudah punya is, yang ini merupakan kata kerja bantu. Kemudian yang B, it takes. It takes ini merupakan klausa independen, yang itu bisa berdiri sendiri. Padahal yang kita butuhkan adalah penjelas dari subjek ini. Sehingga yang B ini salah. Kemudian yang D, took, ini salah karena dari tensesnya ini simple present tense. Sedangkan yang took ini past tense. Nomor 7, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Experiments bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Yang ditanyakan adalah titik-titik di sini. Kemudian petunjuknya adalah experiments. Ini merupakan subjek. Kemudian ada represent. Ini merupakan verb. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan adalah penjelas dari subjek. Karena ini penjelas dari subjek, maka rumusnya adalah kata hubung plus kata kerja. Di antara pilihan jawaban ini, yang sesuai dengan pola yang kita butuhkan adalah yang A, using gene therapy. Kenapa? Kalau kita bedah, using gene therapy itu asalnya dari which uses. Karena which ini menggantikan eksperimen, sehingga which-nya kita hapus, kemudian yang uses ini berubah menjadi verb ing. Kita coba analisa dari pilihan yang B. Use gene therapy. Dari sini, pola yang terlihat adalah dari verb, kemudian diikuti oleh objek. Padahal, yang kita butuhkan itu bukan kata kerja yang lain, sebab sudah ada kata kerjanya di represent. Sehingga, yang B ini salah. Kemudian, pilihan yang C, they sebagai subjek dan use sebagai verb. Ini menjadi klausa baru, sehingga bukan ini yang kita butuhkan.
Untuk yang D, gene therapy uses. Ini juga polanya sama. Gene therapy ini merupakan subjek dan uses ini merupakan verb. Ini menjadi klausa baru yang itu tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah creative clause atau penjelas dari subjek. Nomor 8, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas bla 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 of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Dari sini yang ditanyakan adalah titik-titik di sini. Kita lihat dari struktur kalimatnya, bla 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 of the Hawaiian coastline. Dari sini merupakan subjek, kemudian ada are living. Di sini merupakan verb. Setelah itu ada koma. Kemudian diikuti oleh others sebagai subjek dan are. Are ini posisinya sebagai kata kerja bantu. Maka yang kita butuhkan adalah kata hubung plus noun phrase. Noun phrase ini merupakan kumpulan kata benda. Kenapa? Karena subjeknya ini. Kita lihat dari pilihan jawaban. Yang A, while some types of coral reefs. While-nya ini merupakan kata hubung. Kemudian, some types of coral reef. Ini merupakan noun phrase. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Kita lihat bagian yang B. Some types of coral reef. Ini masalahnya adalah tidak ada kata hubung. Kata hubungnya missing. Kemudian yang C. There. Ini subjek. Are many types of coral reefs. Are ini posisinya sebagai kata kerja. Padahal yang kita cari bukan subjek dan verb karena itu sudah ada. Tetapi kata hubung. Sehingga yang C ini salah. Kemudian coral reefs ini hanya noun phrase saja atau kumpulan kata benda. Sedangkan kata hubungnya tidak ada. Sehingga pilihan yang D ini salah. Mari kita lanjutkan. Nomor 9, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Nimbostratus clouds are thick, dark gray clouds, bla bla bla, forbade rain. Yang dicari adalah titik-titik yang ini. Kemudian, yang sudah tersedia adalah nimbostratus clouds. Ini posisinya sebagai subjek, kemudian are thick. Are ini posisinya sebagai kata kerja. Dark gray clouds, bla 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 sampai terakhir. Ini posisinya sebagai penjelas. Penjelas dari apa? Penjelas dari subjek. Karena penjelas dari subjek, kita membutuhkan yang namanya pronoun. Dari pilihan A sampai D, yang ada pronounnya adalah antara yang A atau yang B. Kemudian kita lihat dark gray clouds. Karena itu frase kata benda, sehingga pronoun atau kata ganti yang paling pas adalah which, yang B. Masalahnya untuk yang A adalah kata ganti what ini tidak tepat. Kemudian yang C, what they. Salahnya seperti di pilihan A dan ada tambahan they yang itu fungsinya sebagai subjek, itu tentu saja salah. Kita tidak memerlukan subjek lagi karena sudah ada. Kemudian yang D, which they. Which-nya ini benar, sedangkan yang they-nya ini salah karena menjadikannya memiliki subjek ganda. Nomor 10, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Some economists now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumers beyond bla bla bla. Kita lihat dari struktur kalimatnya. Yang ini merupakan subjek. Are merely bla bla bla. Itu adalah kata kerja. Kemudian kita menemukan beyond. Posisi beyond merupakan preposisi, sehingga yang kita butuhkan adalah kata benda atau klausa kata benda. Kita lihat dari pilihan jawaban yang tersedia. Dari yang A, they can afford. They ini merupakan subjek, dan afford ini merupakan verb. Salah, karena itu tidak bisa digunakan untuk melengkapi beyond. Kemudian yang B, they, posisi sebagai subjek, dan afford merupakan kata kerja, dan it merupakan objek. Untuk itu salah, kita tidak membutuhkan klausa yang independen. Kemudian yang C, what ini posisinya sebagai kata ganti. Kemudian is affordable, is-nya ini merupakan
kata kerja, sehingga kita menemukan struktur untuk klausa kata benda. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian untuk yang D, masalahnya adalah able to afford. Ini merupakan frase kata sifat. Frase tersebut tidak bisa menempati posisi sebagai objek beyond. Maka yang D ini salah. Nomor 11 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. People who reverse the letters of words bla 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 to read suffer from dyslexia. Dari sini kita menemukan bahwasanya yang bagian sini merupakan subjek. Kemudian suffer sendiri posisinya sebagai verb. Nah, yang ditanyakan adalah bagian yang sini. Kita menemukan yang dicari merupakan penjelas dari subjek. Maka struktur yang dicari adalah kata hubung, subjek, dan kata kerja. Jika dibahas lebih lanjut, subjek dan kata kerja ini bisa digantikan dengan bentuk ing. Maka, mari kita lihat pada pilihan yang tersedia. Dari sini kita menemukan bahwa jawaban A memenuhi pola yang kita cari. Kata hubung, kemudian verb ing. Lalu kita coba bahas yang B, if they tried. If kata hubung, they-nya subjek, namun kata kerjanya adalah tried. Tried ini merupakan past tense. Padahal yang dibahas dalam soal ini merupakan fakta, yang itu membutuhkan simple present tense, sehingga yang B ini salah. Lalu yang C, when tried. Ini masalahnya juga sama, menggunakan past tense. Kemudian yang D, if kata hubung, he tries. Tries ini memang betul merupakan present tense. Namun, kata ganti dari he ini kurang tepat, sebab yang digantikan adalah people. Maka, yang paling tepat harusnya they. Nomor 11 adalah A. Nomor 12 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Soalnya adalah feature at the Henry Ford Museum bla 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 of antique cars dating from 1865. Yang ditanyakan adalah titik-titik di sini. Yang kita tahu, ini merupakan keterangan tempat. Karena keterangan tempat, sehingga pola normal subjek plus verb berubah menjadi verb plus subjek. Yang perlu diingat kembali, verb ini termasuk to be. To be merupakan kata kerja bantu, sehingga dalam hal ini dianggap sebagai kata kerja. Kita lihat dari pilihan A sampai D, yang itu dibalik verbnya adalah yang A, is, ini merupakan to be, an exhibit, ini subjeknya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk yang B, an exhibit, ini kurang kata kerja, sehingga salah. Dan yang C, an exhibit is, polanya ini tidak berubah, subjek plus verb, padahal kita perlu membalik subjek ketika didahului dengan keterangan tempat. Sehingga jawaban yang C ini salah. Kemudian yang D, which ini kata ganti. Kemudian ada is yang merupakan verb. Lalu an exhibit ini merupakan pelengkap. Dari strukturnya bagian D pun salah. Nomor 14 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Bla 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 appears considerably larger at the horizon that it does overhead is merely an optical illusion. Yang ditanyakan adalah titik-titik ini. Kemudian ada petunjuk appears. Itu merupakan kata kerja pertama dari klausa pertama. Sedangkan bagian yang ini fungsinya sebagai subjek dari klausa utama, yang itu memiliki kata kerja is. Untuk mengisi ini, kita membutuhkan yang namanya noun phrase atau frase kata benda. Di antara pilihan jawaban ini, yang merupakan noun phrase adalah A, the moon, B, dan yang D. Untuk yang C ini, karena ada when, membuatnya jadi frase kata keterangan, sehingga tidak bisa menjadi subjek dari kalimat tersebut. Sekarang kita lihat dari yang A terlebih dahulu, the moon. The moon ini secara makna kurang tepat, karena yang terlihat lebih besar itu bukan benar-benar bulannya, tetapi apa yang terlihat dari bulan.
Selain itu, secara struktur, yang A ini kurang kata hubung, sehingga pilihan yang A ini salah. Untuk yang B, that the moon, ini sudah ada kata hubungnya, kemudian ada noun phrase-nya. Dan secara makna, artinya adalah bahwa bulan yang terlihat lebih besar itu merupakan ilusi optik. Yang menjadi subjek adalah peristiwanya. Dengan kata lain, pilihan yang B ini tepat karena itu menjelaskan bahwa yang merupakan ilusi optik itu kejadiannya, bukan bulan itu sendiri. Yang B ini benar. Bagaimana dengan pilihan yang D? The moon which. Which ini menjelaskan the moon. Ini bisa dihilangkan, sehingga frase benda utamanya adalah the moon. Padahal secara makna bulan itu tetap, yang terlihat membesar itu pengamatannya saja. Maka yang D ini salah. Alasannya mirip dengan yang ini, di pilihan yang A. Nomor 15, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. According to the World Health Organization, bla bla bla, any of the 6 most dangerous diseases to break out, it could be cause for quarantine. Yang ditanyakan adalah titik-titik ini. Kemudian petunjuknya adalah any of the 6 most dangerous disease. Yang diikuti dengan it could be cause for quarantine. Dari sini kita menemukan pola kalimat pengandaian. Itu tipe kedua dengan rumus if plus subject plus were, kemudian subject plus could plus verb one. Apakah ada kata if? Tentu tidak ada, sehingga ini merupakan bentuk yang disingkat. Karena disingkat, sehingga kata kerja were-nya ini dibalik. Maka rumusnya menjadi were plus subject. Kita lihat. Yang ini merupakan subjek. Karena kita sudah memiliki subjek, sehingga yang kita perlukan hanyalah kata kerja bantu were. Di antara pilihan jawaban yang tersedia, yang paling tepat adalah yang A, were. Untuk yang B, masalahnya ada pada they. Kita tidak membutuhkan subjek kedua. B salah. Kemudian yang C, there were. There ini posisinya menjadi subjek. Kita tidak membutuhkan double subject. Were they? Masalahnya sama. Kita sudah punya subjek any of the 6 most dangerous diseases. Jadi salah. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan pembahasan soal TOEFL pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan semoga selalu sukses.